い上お貸ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat datang di channel kami Belajar Jepang. Bersama saya Hasnu dan saya Reza. Nah, sesuai namanya, channel ini kita buat khusus buat teman-teman yang punya ketertarikan mengenai negara Jepang. Khususnya buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang atau yang biasa disebut Nihongo. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang secara otodidak. Selain belajar bahasa Jepang, teman-teman juga bisa belajar mengenai semua hal tentang Jepang. Mulai dari budayanya, dari teknologinya, sejarah juga ada ya, sejarahnya ya. Pasti. Dan yang pasti juga kebiasaan-kebiasaan orang Jepang. Nah, jangan lupa, mungkin buat teman-teman yang suka traveling, nanti akan kita bahas juga banyak mengenai tempat-tempat yang asik buat dikunjungi sama di Jepang. Nah, ngomongin belajar bahasa Jepang nih, sekarang sih memang di Indonesia udah cukup adalah beberapa tempat bahasa Jepang yang bisa kita datengin gitu untuk kita belajar langsung. Tapi banyak juga kendala yang biasa dihadapi oleh orang-orang yang mau belajar bahasa Jepang. Contohnya biasanya pertama gara-gara waktu. Karena kalau kita ikut les gitu kan kita harus ngikutin jadwalnya mereka ya. Betul banget. Nah, sedangkan kita mungkin kalau kerja mungkin atau kita pulang kuliah, pulang sekolah, waktunya itu suka nggak sesuai sama jadwal dari tempat lesnya itu. Selain masalah waktu, biasanya kendala kita adalah kendala biaya. Biaya ini cukup banyak ya. Waktu zaman mahal ya? Zaman sekolah saya dulu itu sekitar 6 tahun lalu, itu per 2 bulan sekitar 500.000 ya. Per 2 bulan? Per 2 bulan. Sekarang itu sekitar 1 sampai 1,5 juta per 2 bulan. Naiknya cukup udah tinggi ya. 2 kali lipat lebih ya. Alasannya mungkin karena memang makin lama makin banyak orang meminat bahasa Jepang. Benar. Selain untuk bekerja juga untuk ya mungkin banyak yang orang punya hobi di Jepangan kan sekarang suka nonton anime atau ikut cosplay ya, atau mungkin mereka pengen nonton film-film Jepang tanpa subtitle mungkin. Betul. Terus selain itu juga apalagi sih biasanya? Biasanya selain biaya juga lokasinya cukup jauh. Karena belajar bahasa Jepang tidak semua tempat ada, jadi lokasinya cukup jauh, makan waktu 30 menit sampai 1,5 jam. Saya sendiri waktu sekolah saya dulu itu saya harus berkendara dengan 30 menit sampai 1 jam ya dari rumah. Ya tergantung jarak sama tempat les sih. Cuman ya karena kita kalau di Jakarta sendiri emang nggak terlalu banyak ya, belum terlalu banyak ya tempat. Jadi mungkin ya kita juga nggak bisa pilih-pilih yang dekat atau gimana gitu kan. Iya. Nah, karena tadi mungkin ada kendala-kendala kayak waktu apa biaya gitu kan, ya mungkin akhirnya banyak orang yang mutusin buat yaudah deh, gue belajar aja lewat internet. Kan sekarang banyak nih gampang buat nyari-nyari browsing ya, nyari materi di internet kan udah banyak. Ataupun mungkin ya cari-cari belajar buku sendiri, dia beli, dia coba baca-baca gitu. Karena ya mungkin karena dia kepengen belajar tapi mungkin nggak punya waktu ataupun uangnya mungkin biaya terlalu mahal dan segala macam, akhirnya ya udah otodidak aja gitu. Belajar otodidak ya. Nah tapi kan ya mungkin nggak segampang itu ya buat kita otodidak ya. Iya, banyak sudut-sudutan otodidak ya. Misalnya salah satunya adalah materinya. Kita tidak tahu mulai dari mana, materinya dari mana. Ya benar. Kalau kayak dulu gue sih pernah tuh nyoba otodidak tuh sebelum ikut les. Nah pas belajar otodidak itu ya cari-carilah di internet gitu kan. Nah emang sih ketemu ada berapa sumber baik dari dalam negeri atau luar negeri gitu kan. Biasa di blog-blog gitu. Cuman kadang bingungnya tuh kita nggak tahu harus mulai belajar tuh dari mana gitu. Kayak maksudnya step pertama nih, pelajaran pertama apa? Betul. Karena kadang dapat materi tuh langsung misalnya udah udah ada kanjinya, sedangkan kita baca aja pun juga nggak ngerti kan. Iya. Nah terus tiba-tiba udah bikin kalimat apa. Jadi kadang kayak ini tuh mulainya dari mana sih gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, mungkin setelah kita mau cari-cari tempat bahasa Jepang, mungkin kita belum ada waktu ataupun kita belum bisa lah karena mungkin karena waktu tadi atau mungkin biaya itu segala macam. Akhirnya banyak orang nih yang mutusin buat ya udah cari-cari di internet aja deh gitu. Karena zaman sekarang kan gampang nih ya akses internet gitu. Ya udah tinggal cari-cari materi gitu. Dan kalau gue sendiri sih dulu sebelum ikut tes bahasa Jepang tuh pernah tuh ngawalnya tuh nyari-nyari di internet. Karena bingung, udahlah kita cari aja sendiri daripada kita kelamaan gitu kan. Dan emang banyak sih gitu materi internet yang bisa kita cari, bisa kita print, bisa kita baca-baca gitu. Tapi yang kemarin tuh kalau kendala di internet itu biasanya karena tiba-tiba tuh nggak ada urutan yang jelas gitu loh. Tiba-tiba tuh langsung
ada kanjinya, tiba-tiba langsung ada harus bikin kalimat ini, sedangkan kita nggak diajarin cara bikin kalimat itu gimana, ya kan? Terus pola kalimatnya gimana kita juga nggak tahu gitu. Betul banget. Belajar bahasa memang kita harus urutan ya. Ya, kalau tidak ada urutan metodenya, kita jadi akan sulit lompat-lompat sana sini sini. Jadi tiba-tiba langsung ke sini, tiba-tiba ke sini. Sedangkan kan ya kita maunya step by step ya gitu. Iya, betul banget. Nah, tapi juga kadang ya kalau selain itu juga kita juga kan harus ada metode yang pembelajaran ya. Benar, metode yang bagus, karena kalaupun misalnya kita bisa belajar sendiri, kita dapat modul yang bagus, tapi kalau ya mungkin metodenya kurang tepat juga kita juga nggak maksimal akhirnya belajarnya. Iya, gitu. betul banget. Dan selain itu pengalaman saya, kalau namanya belajar bahasa, selain berurutan dan metode, kita juga harus sering latihan ya. Nah, benar banget. Benar, karena kita kan juga masih pengen nguji ya. Kita pengen nguji, kita nih udah yang kita pelajari nih bener nggak sih gitu kan. Kita kan pengen tahu latihannya bener apa enggak. Karena kalau nggak ada latihan ya tahu dari mana ya kita udah bisa paham atau belum nih masalah yang topik ini gitu. Teman-teman ingat ya, belajar bahasa itu bukan belajar matematika. Belajar bahasa itu kita harus sering berucap, diaplikasiin aktif, harus sering menulis. Itulah pengalaman saya. Jadi di channel ini kita bisa lebih banyak latihannya. Nah, jadi nanti kan mungkin kita akan kasih ada beberapa lah yang mungkin bisa buat mengasah kembali nih materi-materi disampaikan itu udah benar-benar paham atau belum gitu kan. Betul banget. Nah, cuman terakhir ini biasanya kalau kita belajar sendiri itu kesulitannya biasanya karena kalau kita bingung, kita stuck, mau nanya ke siapa coba? Iya, betul. Ya kan? Karena bingung nih ya kan, kita udah mungkin bisa nih, tapi kalau misal satu saat kita sampai ini gimana ya? Maksudnya gimana? Nah, kita mau nanya ke siapa kan kita nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi di sini kita juga bisa bikin tempat bertanya ya, Reja. Ya, nah itulah kan gunanya kan ada kolom komentar. Jadi kita juga bisa interaktif lah. Kalau mungkin ada yang kita sampaikan nanti, ada yang kurang paham kan bisa ditanya-tanya di situ. Betul. Jadi apa sih keunggulan channel ini ya, Reja ya? Nah, kenapa kita akan mungkin salah satu keunggulan ya, mungkin karena di sini kita akan kita udah mempersiapkan materi yang mana materinya itu udah disusun secara rapi gitu loh. Maksudnya disusun secara step by step dari nol. Jadi kalau kita mau mulai nih ya tinggal ikutin aja dari yang pertama kali yang mana gitu. Jadi kan kadang kan kita juga bingung mau mulai dari mana. Nah, nanti kita akan bantu juga dengan di setiap pelajaran nanti kita kan ada yang namanya mungkin nomor-nomor episode gitu kan. Jadi untuk orang ngikutin juga gampang gitu. Betul banget. Di setiap video nanti kita kasih nomor ya. Belajar bahasa Jepang, rubrik bahasa Jepangnya kita kasih nomor setiap videonya. Jadi teman-teman yang mulai join di tengah itu bisa tahu mulai dari mana. Ya. Gitu. Jadi nggak bingung lagi kan, ini yang nomor 1 mana, awalnya dari mana gitu. Betul banget. Jadi nanti pokoknya yang materi kita sampaikan tuh saling berkaitan satu sama lain lah gitu. Selain itu juga keuntungan di channel ini, ingat kita akan banyak latihan. Betul. Sebisa mungkin kita usahakan kita kasih latihan-latihan seperti yang kita terima waktu kita belajar bahasa Jepang di Jakarta. Jadi dan insya Allah kita tambahin juga seperti latihan-latihan ketika saya belajar di Jepang sendiri. Ah, benar. Jadi ya apa gunanya kita belajar kalau nggak ada latihan ya? Betul kita banget. Nggak tahu nih udah paham atau belum nih. Gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman pastikan setiap ada kebingungan, ada pertanyaan langsung bertanya. Iya. Insya Allah nanti kita bisa bikin jawabannya, kita bisa jawab. Sehingga teman-teman bisa lebih jelas dalam mengenal bahasa Jepang. Benar. Dan yang pasti di sini dengan kita belajar Nihongo di channel belajar Jepang ini pastinya gratis ya. Gratis. Jadi nggak perlu kayak teman-teman kalau mungkin mau ikut tes bahasa Jepang kan pasti bayar lah. Mesti luangin waktu, mungkin belum effortnya ke sana, waktunya gitu kan. Nah, tapi dengan kita belajar melalui video ini semuanya gratis tanpa biaya apapun ya. Nah, cukup apa? Tonton aja sampai habis. Tonton, di subscribe loh, dan di like, dan di share ke teman-teman ya, terutama yang mau belajar Nihongo. Nah, untuk di video pertama ini, kita akan coba mengenalkan beberapa istilah-istilah dalam bahasa Jepang yang nantinya mungkin akan sering ditemuin ya di dalam materi-materi di video kedepannya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya bunpo, alias grammar. Jadi untuk kita membentuk suatu kalimat, pasti kita perlu namanya pola kalimat. Jadi nanti dengan diberikan satu pola kalimat, akan lebih mudah untuk kita membentuk suatu kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, selain itu ada juga yang namanya tango. Tango itu adalah kosakata atau vocabulary. Nah, jadi nanti yang namanya kita
belajar bahasa pasti kita harus yang namanya menghafal berbagai macam vocabulary ya, baik dari itu kata benda, kata sifat, kata kerja, ya segala macam lah gitu. Dan juga nanti yang terakhir ada yang namanya renshu. Jadi renshu itu atau bahasa Indonesia latihan. Jadi di setiap video, di setiap materi yang nanti akan kita berikan, kita akan memberikan yang namanya renshu atau latihan yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk belajar, untuk mengecek lagi apakah dari materi yang disampaikan sudah memahami atau belum. Betul banget. Selain Bumpo, selain Tengo dan Renshu, teman-teman juga harus mengetahui yang namanya huruf Jepang. Nah, betul. Huruf Jepang itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hiragana. Hiragana itu ada jumlahnya 46 huruf. Teman-teman harus hafal, itu adalah utama dari huruf Jepang. Hiragana itu huruf yang dipakai bahasa Jepang ya, awal ya biasa anak-anak tuh nulis belajar. Semua bahasa Jepang dipakai dengan hiragana. Hiragana ya. Yang nomor 2 adalah katakana. Katakana jumlahnya juga 46 juga, persis sama. Bunyinya juga sama dengan hiragana. Namun ini digunakan untuk menulis kata-kata serapan dari luar. Dari bahasa Inggris ya? Dari bahasa Inggris, dari bahasa-bahasa luar lah yang tidak ada dalam bahasa Jepang. Yang ketiga adalah kanji. Inilah yang utama dan yang paling sulit. Sepengetahuan saya, kanji itu jumlahnya ada 8.000 sampai 10.000. Banyak banget ya? Iya. Dan itu harus hafal tuh semuanya tuh? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Dan memang kalau teman-teman ketahui, kanji diserap dari bahasa Cina. Jumlahnya seperti itu, 8.000 sampai 10.000. Namun yang aktif dipakai setiap hari di pembicaraan, di kantor dan di koran-koran adalah jumlahnya 3.000. Dan rata-rata jika teman-teman hafal 3.000 kanji, berarti teman-teman bisa lulus N2. Dan memang itu syaratnya. Untuk N2 itu ya, 3.000 kanji itu. Oke, tapi kalau untuk di materi ini nanti kita belum akan pakai huruf-huruf Jepang ya? Belum. Jadi semuanya kita pakai yang ya tulisan Latin aja dulu, karena kan yang utama itu gimana cara kita bisa berbicara, gimana kita bisa membuat kalimat, gimana kita bisa ada conversation lah. Betul. Dengan untuk bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti untuk huruf hiragana, katakana, kanji itu mungkin nanti sering berjalannya waktu ya. Nanti akan kita pelan-pelan akan kita kenalkan, akan coba kita pelajari. Cara baca huruf katakana, hiragana, dan kanji itu dalam bahasa Latinnya disebut romanji, dalam bahasa Jepangnya. Nah, romanji itu ya huruf Latin ya. Huruf Latin. Jadi ya ABCD itu istilahnya romanji. Betul. Dan nanti jauh ke depannya teman-teman juga akan kita perkenalkan dengan nama furigana. Furigana apa lagi tuh? Adalah jika dalam kanji itu ada huruf hiragana atau katakana cara membacanya. Oh, jadi gabungan ya? Betul, gabungan. Saya sendiri pun kadang-kadang ada beberapa kanji yang belum saya ketahui. Di komik-komik itu sudah ada tulisan hiragananya. Jadi hiragana bisa dibaca sehingga kanjinya bisa dibaca ya. Karena kanji itu mungkin orang Jepang belum tentu hafal semua kanji kali ya? Iya, orang Jepang sendiri pun berapa ribu? 3.000 ya yang biasa dipakai ya? Yang harus dihafalin ya. Iya. Nah, seperti yang tadi udah kita jelasin di awal, jadi channel ini kan namanya Belajar Jepang. Jadi kita nggak akan fokus pada di belajar Nihongo aja ya, tapi juga kita akan memberikan ya berbagai macam info yang menarik mengenai Jepang. Nah, jadi nanti untuk kedepannya kita mungkin akan mengupload video itu kita usahakan seminggu 2 kali ya. Jadi sekali itu mengenai Nihongo, yang satu lagi mengenai info-info di Jepangan lainnya yang pasti menarik yang buat akan teman-teman ikuti. Betul banget. Ya, jadi kita berdua di sini kita mohon dukungannya kepada teman-teman semuanya untuk mendukung channel ini, mungkin untuk share ke teman-teman, untuk di-subscribe, di like jangan lupa ya. Di like jangan lupa, terutama mungkin untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang atau pengen tahu lah berbagai macam info menarik mengenai Jepang. Segitu aja dulu ya untuk video kita kali ini, dan kita mohon dukungan lah dari teman-teman supaya kita bisa terus memberikan materi-materi mengenai bahasa Jepang dan juga info-info menarik ya mengenai Jepang pastinya. Betul banget. Dan dengan juga kita minta tolong untuk di-share ke teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang tapi mungkin belum sempat karena mungkin berbagai macam kendala entah waktu atau biaya yang lain. Ya insya Allah kita bisa menjadi membantu lah untuk teman-teman untuk bisa mempelajari bahasa Jepang tanpa perlu mengikuti les secara langsung. Oke, mungkin itu sekian aja video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raishu.